Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Ada sebagian yang mungkin tidak bisa hadir, kita doakan. Yang sedang punya keperluan semoga dimudahkan segala urusannya, dan yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Shalawat dan salam tak lupa semoga tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan hari ini kita sesi pertama akan dibahas oleh Ustadz, yaitu nahwu. Mari kita mulai dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Ustadz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ummahat akhwat fillah rahimakumullah, insyaallah di kajian hari ini kita menamatkan di kajian maf'ul bih di halaman 125. Halaman 125 yang lalu, mungkin yang baru 126. Kita akan bahas tentang fi'il. Kenapa kita bahas di maf'ul bih ada fi'il? Karena nanti di sini fi'il pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada yang lazim, ada yang muta'addi. Berarti fokusnya fi'il yang muta'addi. Muta'addi itu fi'il yang mau tidak mau harus ada maf'ulun bih, ya. Nah, tapi permasalahannya lihat di halaman 125, pembagian fi'il muta'addi dibagi 3 ya, bukan 2 nih. Sebenarnya dibagi 3 kalau ingin lengkap. Nah, jadi kalau ada maf'ul bih ya, contohnya kita tuliskan satu contoh. Qara'a ya, qara'a membaca. Qara'a telah membaca. Misal Muhammadun. Muhammad telah membaca Al-Qur'ana. Nah, lihat di sini. Nanti ummahat akhwat perhatikan ya dengan seksama. Kalau ada harokat, lihat akhirannya. Kalau ada harokat. Kalau tidak ada, berarti ada zauq lugoh ya, rasa bahasa. Ini kan fi'il, qara'a. Nah, lihat kalau ada yang marfu, di situ ada yang marfu, berarti itu sebagai fa'il. Nah, ini nih, ini tanda yang ini dia sebagai fa'il, subjek. Yang ini predikat. Kemudian yang kedua, jika ada isim yang di situ mansub yang ini, maka pastikan itu adalah maf'ulun bih. Tapi maf'ul bih ini syaratnya fi'il yang ini objek ya. Fi'il yang ini qara'a, dia harus fi'ilnya muta'addi. Harus muta'addi. Maka ketika kita ingin tahu ini muta'addi atau tidak, tinggal nanti
tanyakan dengan pertanyaan madza. Itu ya. Ya. Madza. Pertanyaannya itu untuk menentukan maf'ul bih. Nah, yang ini tinggal tanya saja madza. Madza. Apa? Kalau fa'il, lihat, tinggal tanya apa? Man. Siapa? Man. Lihat di sini. Man dulu ya, man dulu. Siapa? Gitu. Siapakah? Madza, apa? Atau apakah? Ini kan qoro'a. Ya. Nah, tinggal tanya di sini untuk menentukan fa'il. Man qoro'a. Jadi pertanyaannya begitu. Man, siapakah yang qoro'a? Membaca. Jawabannya apa? Muhammadun. Oh, berarti Muhammadun di sini jawaban maka sebagai fa'il. Tapi kalau madza, nah berarti di sini apa yang Muhammad baca? Jadi pertanyaannya begini. Madza qoro'a itu. Muhammadun. Nah, jadi pertanyaan itu. Madza qoro'a Muhammadun. Maka jawabannya apa? Al-Qur'an. Apa yang Muhammad baca? Nah, jawabannya Al-Qur'an. Nah, maka Al-Qur'ana di sini dia sebagai maf'ulun bi. Muhammadun di sini sebagai fa'il. Nah, jadi cukup nanti tanyakan saja ketika ada fi'il ya. Satu man. Oh, berarti man itu pertanyaan untuk menentukan fa'il. Kalau madza untuk menentukan maf'ulun bih. Jadi begitu caranya ya. Caranya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, baik, kita i'rab bareng-bareng ya. Qoro'a, kemudian Muhammadun, kemudian Al-Qur'ana. Pemanasan dulu ya. Pemanasan. Baca lengkap, kemudian satu-satu. Baik, 1, 2, 3. Qoro'a Muhammadun Al-Qur'ana. Qoro'a fi'lun madin mabniyun ala fathi. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Itu terus dilatih ya. Terus dilatih. Nah, sekarang qoro'a kan fi'il muta'addi karena membutuhkan maf'ulun bih. Nah, di sini kita akan bahas fi'il muta'addi itu dibagi 3. Nah, ya. Maksudnya fi'il yang membutuhkan maf'ul bih itu dibagi 3. Kenapa? Karena kalau yang ini maf'ul bihnya 1. Maf'ulun bih mansubun. Udah cukup karena qoro'a itu dia cukup maf'ul bihnya 1. Makanya namanya muta'addi, fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bihnya 1. Kalau yang tidak butuh contohnya jalasa. Jalasa atau wazan in fa'ala, biasanya begitu ya. Nah, ketika ada kata jalasa, contoh jalasa Muhammadun, oh, berarti cukup. Jalasa Muhammadun, Muhammad duduk. Kesananya bukan lagi duduk siapa, kan tidak ya? Duduk apa? Tapi tambahan alal kursiyyi. Jalasa Muhammadun alal kursiyyi. Oh, berarti jalasa fiilnya lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, sekarang kita lihat fiil muta'addi itu membutuhkan maf'ul bihnya kadang 1, kadang 2. Nah, di kitab ini tidak dijelaskan, bahkan kadang-kadang 3 maf'ul bih sekaligus. Ya, kadang-kadang disebutkan seperti itu. Ya rahmukillah. Nah, fi'il muta'addi dibagi 3 ya, bukan 2 di situ, 3 ya. Nanti kita akan tambahkan. Nah, fi'il yang muta'addi, atau kita baca dulu itu ya. Kita baca dulu nanti kita jelaskan.
Sampai di sini silakan ditelaah untuk jumlah fi'liyah seperti ini ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana atau yaqra'u bisa ya. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Baik, kita baca ya pembagian fi'il muta'addi halaman 125. Silakan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi terbagi kepada 3 bagian. 3 ya. 3. 1. Fi'il yang hanya mempunyai 1 maf'ul bih seperti Nah, akala. beri kotak 1 maf'ul bih. Diberi kotak tanda ya. Itu membutuhkan 1 maf'ul bih. Teruskan. Seperti akala makan, fataha membuka. Contoh, akala Muhammadun al-khubza. Muhammadun ya, bukan Muhammadu. Muhammadun. Coret. Muhammadun. Jadi Muhammadun, diulang. Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad telah makan roti. Fataha Aliyun al-baba. Ali telah membuka pintu. Baik, cukup di sini. Ada 2 kata. 1 akala, 2 fataha. Lihat ummahat akhwat. Di sini jumlah fi'liyah. Akala Muhammadun al-khubza. Atau langsung boleh akala Muhammadul khubza. Atau dinun wikoyahkan boleh akala Muhammadu nil khubza. Boleh ya itu ya. Kalau mau mengambil dari ilmu tajwid. Karena tanwin bertemu dengan hamzah wasol, maka dia menjadi nun wikoyah. Muhammaduni. Muhammaduni boleh ya. 3-tiganya boleh ya. Akala Muhammadul khubza atau akala Muhammadunil khubza atau di biasa seperti tadi akala Muhammadun al khubza. Bisa gitu ya. Lihat akala fi'il. Fa'ilnya mana? Muhammadun. Al khubzanya sebagai maf'ul. Berarti maf'ul bihnya 1 saja. Maka ini yang dimaksud fi'il muta'addi yang membutuhkan 1 maf'ul bih, akala. Akala. Hampir banyak, memang banyaknya dia muta'addinya 1 maf'ul bih. Akala Muhammadun al-khubza. Akala fi'il, Muhammadun fa'il, al-khubza maf'ul bih. Boleh juga al-khubza diketengahkan, boleh ya. Akalal khubza Muhammadun. Sama boleh ya. Seperti itu. Kalau Muhammadun di depan jadi bukan jumlah fi'liyah ya. Muhammadun akalal khubza. Jadi jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Berarti terdiri mubtada dan khobar. Ada pertanyaan? Baik, i'robkan. Akala Muhammadun al-khubza. Akala fi'lun madin mabniyun alal fathi. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-khubza maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ganti. Yang nomor ini ya, contoh kedua. Contoh kedua. Fataha Aliyun al-baba. Ali telah membuka pintu. Baik. Mana fi'ilnya? Fataha. Mana fa'ilnya? Aliyun. Itu namanya umdah ya. Umdah. Jadi fataha aliyun sudah jadi kalimat pokok, kalimat inti. Sedangkan al-baba ini fadlah. Masih ingat ya? Ya. Kita fokusnya umdah dulu. Temukan umdah, baru nanti fadlah. Berarti sisanya pasti fadlah. Apapun itu ya. Apapun itu pasti fadlah. Karena ciri umdah itu fi'il dan fa'il atau mubtada dan khobar. Sisanya itu fadlah, al-baba. Baik, i'robkan. Fataha fi'alun madin mabniyun alal fathi. Aliyun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-baba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi
al-fathatu. Alhamdulillah. Dua soal ini atau dua contoh ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Alhamdulillah. Sekarang coba kita balik sedikit ya, sedikit saja. Akala itu fi'il apa? Madhi. Baik. Fi'il madhi ya, fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Ya'kulu. Ya, silahkan ganti. Pemanasan. Ya, jadi akala ganti dengan ya'kulu. Nanti yang belakang ganti fathah dengan yaftahu. Silahkan. Yakulu Muhammadun al-khubza. Artikan. Muhammad sedang makan roti. Baik. I'rab. A'ribi. Kalau ada pernyataan a'ribi, kalau ke muzakkar a'rib. I'rabkan. Kalau ke akhwat berarti a'ribi. Berarti i'rabkan, silahkan. Yakulu. Ya'kulu. Ya'kulu. Yakulu Muhammadun al-khubza. Yakulu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-khubza maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Alhamdulillah. Ganti. Ganti fathah dengan fi'lun mudhari'. Yaftahu aliyun Apa? al-baba. Fathah apa? Fathah yaftahu, yaftuhu, yaftihu. Yaftahu. Apa dalilnya? Fathah kan kemungkinan bisa yaftuhu, mungkin yaftihu. Fathah yaftahu bab berapa? Nyamutkan itu. Bab 3, bagus. Fathah yaftahu bab 3. Nanti ke Al-Bahithul Qur'ani ya, kalau ingin tahu dalil. Ada tidak dalam Quran kata yaftah? Kalaupun tidak ada, nanti ada fi'il amarnya bisa. Iftah. Oh, berarti iftah, tak kan ya? Oh, dari iftah sudah masuk jadi dalil. Misal, masuk masjid apa doanya? Allahumma iftah, kan iftah. Nah, tapi nanti jadi digabung. Asalnya Allahumma iftah gitu. Tapi karena bertemu dengan bertemu dengan hamzah wasol maka diwasolkan. Allahumma iftah, kan asalnya iftah. Nah, berarti yaftahu. Betul ya? Ketika kita menemukan fi'il mudhari harus tahu dalil. Kalaupun tidak tahu dalil, kita yakin ini benar gitu. Seperti ini, akala ya'kulu. Apa dalil ya'kulu? Misal tahunya fi'il amarnya apa? Fi'il amar? Kul. Dalam Quran misal kul. Dalam hadis kul biyaminika. Oh, berarti kul. Lihat kul. Oh, berarti ya kulu. Nah, gitu. Kulu washrobu ku. Oh, berarti ya kulu. Nah, itu fahami itu ya. Karena yang tersulit itu memang sulasi mujarrad. Yang 6 bab itu. Kalau sisanya itu sebetulnya mudah karena semuanya sama. Kalau yang ini memang kalau akala ya'kulu, kalau fataha yaftahu. Kalau itu qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Kalau ada dalil Quran atau hadis yaqra'u itu lebih tepat langsung, tidak ke fi'il madhi ya. Yaqra'u ada tidak dalam yang yaqra'nya ada tidak? Yang yaqra'nya. Pasti ikra kan ya? Ikra. Yaqra'unal Quran. Baik, silakan. Yaftahu. Yaftahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi Litajar fi'lun mudhari'un
marfu'un litajarrudi. Nambah itu ya. Litajarrudi. Oh baru. Oh sok semampuna tuh. Semampunya. Oh belum lewat. Sok semampunya silakan. Yaftahu. Yaftahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Terus Aliyun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-baba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. iya, alhamdulillah. Udah. Paling tadi bacanya wa ala panjang ya. Nah, wa alamatu. Pakai mad. Wa alamatu. Tidak wa alamatu, tapi wa alamatu nasbihi wa alamatu raf'ihi. Nama itu ya. Nanti ditambahkan litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup ya? Itu fiil fiil muta'addi yang membutuhkan satu maf'ulun bih. Sekarang ke sana tuh. Qara'a Muhammadul Qur'ana. Silakan i'rabkan. Yang ini. Ya, i'rab. Karena kita sudah masuk tiap pertemuan pasti i'rabnya. Diirobkan. Biar mutqin. Baca dulu. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Baik, silakan satu-satu. Qara'a fi'lun madin mabniyun ala fathi. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu. Al-Qur'anu Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Terakhir ganti dengan fi'il mudhari. Ini betul ya? Yaqra'u, silahkan. Tapi sampai sini ya. Yaqra'u. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu Panjang? Panjang? Salah? Panjang Oh, ada. wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke poin nomor 2. Ganti. 2. Fi'il yang Sudah ya? Ganti. Oh, Kan tadi sudah ya? 2. Fi'il yang bisa mempunyai 2 maf'ul bih. Nah, 2 maf'ul bihnya diberi kotak tanda itu ya. Seperti a'ta memberi, 'allama mengajar, sa'ala bertanya, kasa memakai. Contoh, a'taitus sa'ila ta'aman. Saya telah memberikan makanan kepada yang minta-minta. Kasautul faqira sauban. Saya telah memberikan pakaian kepada yang fakir. Baik, 2 contoh ini fiilnya a'ta dan kasa. A'ta dan kasa. Ternyata a'ta panjang ya. A'ta itu dia butuh 2 maf'ul bih. Jadi fiil muta'addi yang bagian nomor 2. A'ta. Lihat contohnya. A'ta itu aku memberikan as-sa'ila kepada orang yang minta-minta itu to'aman makanan. Berarti maf'ul bihnya ada 2. Maf'ul bih yang pertama mana?
As-saila. Maf'ul bih yang kedua mana? To'aman. Nah, ini yang dimaksud dengan a'to, ya. Ketika menemukan, ketika membaca a'to atau yu'ti, itu ternyata dia ada dua maf'ul bih. Makanya saat melihat fi'il, jadi kita mikirnya dua. Pertama, lazim atau muta'addi. Kedua, kalau muta'addi mikir yang ini ya, apakah maf'ul bihnya satu atau dua atau bahkan tiga gitu. A'taitu sa'ila to'aman. Ya, aku memberikan kepada orang yang meminta-minta. Sa'il itu orang meminta, memohon. Orang yang meminta, isim fa'il dari sa'ala. Bisa meminta, bisa bertanya. Dalam Quran apa? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang yang meminta-minta, fala tanhar, jangan kau larang. As-sa'il. Baik, lihat di sini a'to itu fi'il dan fa'il. Tu-nya fa'il. Nah, di sini ada as-sa'ila. Oh, berarti maf'ul bih awal. Satu, to'aman maf'ul bih kedua, sani. Jadi kalau diperhatikan, oh berarti cara mengi'rabnya nanti tetap sebutkan maf'ulun bih, tetap ya. Maf'ulun bih. Tapi nanti ada muncul yang awal dan sani. Nantinya ya. Berarti a'to itu fi'il dan fa'il. As-sa'ila maf'ulun bih awalun. Nantinya. Ya. A'to. A'to. Asalnya begini. A'to yu'ti. Yu'ti. Memberi. A'to yu'ti. Ini membutuhkan dua maf'ul bih. Kalau menggunakan domir ana jadi a'toi. Oh, a'toitu. A'toitu. A'to fi'il. Fa'ilnya ini ya. Fa'il. Aku telah memberikan a'toitu as-sa'ila. Sa'ila kepada peminta itu. Nih berarti ini maf'ul bih. Nah, ada tambahan lagi, masih ada pertanyaan. Apa yang saya beri? Gunakan maza yang tadi ya. Maza, apa yang aku berikan kepada peminta itu? To'aman. Makanan. Berarti yang ini juga sama maf'ulun bih. Nah, nanti i'rabnya beda sedikit. Kalau i'rab yang ini, tinggal bahasakan maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Bih apa? Awal. Awalan lin lun. Awalun. Awalun. Naat dia ya. Naatnya ke bih atau ke maf'ulun? Ke maf'ul. Maf'ulunnya. Maf'ulun bih awalun. Maf'ulun bihi awalun. Sedangkan to'aman, nah tinggal tambahkan sama maf'ulun bihi. Nah, asalnya sani. Tapi dia dihilangkan jadi begini, sanin. Maf'ulun bihi ya. Maf'ulun bih sanin. Ini maf'ulun bih awalun. Ini marfu ini. Saniyun, asalnya saniyun. Makanya ketika meng'irab as-sa'ila nambah ini ya, maf'ulun bihi awalun. Mansubun biasa kesananya. Kalau yang to'aman maf'ulun bihi sanin. Karena ini isim mankus. Kalau ada alif lam begini, as-sani. Asan itu ke dua. As-sani hilang al ini isim apa asani yang di 10 itu?
Yang Isim mankus. Nomor berapa isim mankus? nomor 8. Nomor 9. Nomor 9. Nomor 9. Pokoknya yang muqaddarah 8, 9, 10. Yang 8 apa? Isim maksur. Yang 9 isim mankus. Yang 10 al ismul mudhofu ila ya'il mutakallim. Nah, yang ini yang ke-9, isim maksur mankus. Kalau isim mankus ada al muncul ini. Sama dengan al-madhi. Al-madhi muncul. Tapi kalau dihilangkan al-sani, as-sani, hilangkan al jadi apa? Sanin. Ma al-madhi, hilangkan al. Madin. Makanya kita mengi'rab qara'a fi'lun madin. Ya, madin. Karena dia seperti itu. Yang juga sama, maf'ulun bih sanin nyebutnya ya. Yang ini maf'ulun bih awwalun. Ini maf'ulun bih sanin. Asalnya saniyun asalnya. Saniyun. Baik. A'taitu fi'il apa? Fi'il madhi. Mabninya apa? sukun. Mabniun alas sukun. Fa'ilnya mana? Tu itu berarti domir ya. Nah, jadi mengi'rabnya kalau tu masih ingat domirun muttasilun muttasilun koma mabniun ala apa? Domah ya. Mabniun ala dhammi. Ala dhammi. Jadi domirun muttasilun mabniun ala dhammi. At-ta'u ta'ul fa'il ya. Fi mahalli berarti. At-ta'u bisa baca at-ta'u atau ta'ul fa'ili boleh. Atau at-ta'ul mutaharrikatu, maksud mutaharriknya berharokat. Nah, kalau at-ta'u juga sudah cukup. At-ta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Karena dia domir, maka dia ada posisi sebagai fa'il. Fa'il kan marfu. Maka tambahkan fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Fa'ilun. Titik. Nah, ini lengkapnya begini. Jadi a'taitu fi'lun madin mabniyun ala sukun. Titik. At-ta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Terus As-sailu Sa'ila. As-sa'ila maf'ulun bih awwalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Aman man maf'ulun bih sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Seorang-seorang. Mangga. Seorang-seorang. A'taitu sa'ila ta'aman. A'taitu a'ta gitu ya. Ya. Atau itu langsung aja boleh. Atau itu. A'taitu fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. As-sa'ila maf'ulun bihi awwalun mansubun
wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ta'aman maf'ulun bihi mansubun maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Alhamdulillah. Ganti. A'ribi. A'toitu sa'ila ta'aman. A'toitu fi'lun madin mabniyun wa Mabniun alas sukuni. At-ta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. As-sa'ila maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ta'aman maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Alhamdulillah. Ganti. A'ribi. A'taitu sa'ila ta'aman. A'taitu fi'lun madin mabniyun ala sukuni. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahallin raf'in fa'ilun. As-sa'ila maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ta'aman maf'ulun bihi sanin mansubun Panjang mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Alhamdulillah. Istamirri. Yang dua yang ke bawah sama ada? Oh. Kasautul fakiro sauban. Bagus. Silakan i'rab. Kasautu fi'lun madin mabniun ala sukun. At-ta'u domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Betul. Ya benar ya. Terus al-fakiro maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sauban maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathat. Ya benar ya. Al-ya wa al-fathatu. Al-fathatu. Ganti. Bukan alif ya. Fathah. Sauban. Ya. Kasautu al-faqira sauban. Kasautu fi'lun madin mabniyun ala sukuni. At-ta'u domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-faqira maf'ulun bihi awwalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sauban maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik. Terjemahnya apa? Di situ. Silakan. Saya telah memberikan. Teruskan. Saya telah memberikan pakaian kepada yang fakir. Nah, ada yang salah. Bukan memberi. Memberi itu atau memakaikan. Tapi boleh juga sebetulnya. Saya telah memberi pakaian. Kasa itu memberi pakaian.
Memakaikan boleh. Memberi pakaian boleh, sama juga ya. Saya telah memberikan, tapi kasa itu biasa memakaikan. Nah, lihat di sini kasa ya, kasa. Kalau tadi a'to wazan apa? Af'ala. Kasa wazan apa? Fa'ala. Kan beda. Tapi ternyata mau fa'ala mau af'ala di sini dia membutuhkan dua maf'ul bih. Membutuhkan dua maf'ul bih. Baik, lihat hafalah, tidak lihat Quran. Di surah Al-Kautsar menggunakan kata apa? A'to. Baik, cari fiilnya, a'to, fa'ilnya dan maf'ul bih, dan itu harus dua. Inna a'toina kal kautsara. Fiilnya mana? A'to. Fa'ilnya? Nah, itu sepaket. A'toina fiil dan fa'il. Kemudian maf'ulun bih awal ha, maf'ul bih tsani al-kautsar. Berarti al-kautsara ri'ru. Nah, kalau kita sudah tahu jabatan masing-masing, walaupun di waqaf, kan di waqaf, inna a'toina kal kautsar. Walaupun di waqaf kautsar, tapi karena sudah tahu bahasa Arab, nah ini kelebihannya. Kita akan bisa menentukan apakah huruf harokatnya ru, ro, ri, kita tahu. Karena kautsar itu sebagai maf'ulun bih sanin. Kedua, inna a'toina kal kautsara. Hanya maf'ul bih awalnya kaf ya. Kaf itu domir. Domir. Kalau itu maf'ul bih awal. Kalau kautsara maf'ul bih sanin. Sani maf'ul bih kedua. Maf'ul bih yang kedua. Al-kautsara bareng-bareng ya. I'rabkan. Berarti maf'ulun bihi sanin ya, i'rabkan. Al-kautsara. 1 2 3. Al-kautsara maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, itu al-kautsara. Ada a'to. A'to berarti a'to itu pasti membutuhkan dua maf'ul bi. Nanti cari ya. Pokoknya yang mansub. Ustaz ada satu ya tidak apa-apa. Tapi kebetulan di surah Al-Kautsar itu ada dua maf'ul bi. Yang pertama kaf. Nah, kalau kaf itu domir ya. Kalau domir kan mabni. Kaf. Berarti kaf itu maf'ulun bih. Maf'ulun bihi awwalun. Maf'ulun bihi awwalun. Berarti a'toina ka. Ka itu al-kafu sama seperti ini. Al-kafu domirun muttasilun sama mabniun ala. Nah, bedanya ini domi karena tu ya. Kalau tadi ka berarti alat fathi. Ka kan fathah. So, diulang al-kafu. Al-kafu Domirun muttasilun mabniun ala fathi. Nah, di sini. fi mahalli raf'in. Nah, jangan rof'in tapi nasbin. Maf'ulun bihi awwalun. Bedanya itu. Oh, yang Pokoknya setiap waktu nanti kita sudah mulai saatnya mengi'rab Al-Qur'an ya. Terus sampai mutqin nanti ketika membaca ayat apapun. Baik. Al-kafu diulang. al-kafu domirun muttasilun mabniun ala fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awwalun. Al-kautsara. Al-kautsara maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, itulah a'to. Jadi nanti harus tahu ini fiilnya muta'adinya 1 2 atau Eta bisi oh bisi. mohon eta gandengnya. Iya, nah. Oh, Bisa dimasukin ke saku Ustaz. siap. Lagi itu Tapi tidak ke bawah ya.
Oh iya. Ada pertanyaan untuk maf'ulun bih awal dan maf'ulun bih tsanin. Nanti biasakan dibaca semuanya ya, tidak diwakaf-wakaf. Kecuali kalau sudah mahir, maf'ulun bih awal boleh ya, maf'ulun bih tsanin, san boleh. Tapi kan kita mau menjaga ilmu, jadi kita bacakan akhirannya. Maf'ulun bihi awwalun, maf'ulun bihi tsanin, begitu ya. Kalau sudah mahir boleh maf'ulun bih awwal, boleh. Nah, baik, tulis yang di bawah 3, nomor 3. Berarti fi'il yang bisa mempunyai 3 maf'ulun bih. Tulis di bawahnya yang kosong. Itu seperti di sini ada kata a'lama. Tambahan ini, tambahan yang 3 maf'ul bih. A'lama, a'lama, anba'a, anba'a, akhbaro, bisa ya, akhbaro, haddasa, haddasa. Nah, ini yang 3 maf'ul bih, tambahannya 3 maf'ul bih. A'lama, anba'a, akhbaro, haddasa, itu diantaranya. A'lama itu memberitahukan, memberitahukan. Anba'a sama memberitahukan, akhbaro memberitahu juga, mengabarkan, haddasa juga sama ya. Jadi ini intinya memberitahukan. A'lama. Biar paham kita buatkan contoh. Contoh dari mubtada khobar dulu ya. Zaid, mubtada khobar ya. Zaid adalah seorang musafir. Zaid safiru, Zaidun safiru, seorang musafir. Zaidun Musafirun. musafirun, musafirun. Mana mubtadanya? Zaidun, mubtada. Mana khobarnya? Musafirun. Nah, ini mubtada dan khobar. Kita gunakan a'lama misal. A'lama. Aku, ini kan memberitahu ya, memberitahukan. Aku memberitahu, apa bahasa Arabnya? A'lamtu. Aku memberitahukan kepada siapa ya? Muhammad saja. A'lamtu Muhammadan. Aku memberitahukan kepada Muhammad. Zaid itu seorang musafir. Berarti Zaidan musafirun. Nah, ini contohnya ya. Kurang lebih seperti ini. A'lamtu Muhammadan Zaidan musafirun. Aku memberitahukan kepada Muhammad bahwa Zaid itu seorang musafir. Ini berapa maf'ul? 3. Maf'ulun bih awalunnya mana? Muhammadan. Muhammadan. Ini menjadi apa? Zaidan? Maf'ul bih kedua. Maf'ulun bihi tsanin. Yang ini? Maf'ulun bih salis. Maf'ulun bihi salisun.
Jadi begitu, maf'ulun bihi salisun. Tuh, ternyata bisa fi'il muta'addi itu menjadikan 3 maf'ulun bih. Bisa, yang ini contohnya begini. Mau anba'tu boleh, anba'tu aku memberikan kabar bahwa kepada Muhammad bahwa Zaid itu seorang musafir. Berarti sekaligus tuh maf'ul bihnya awalun, sanin, salisun. Ya, sebagai contoh berarti fi'il muta'addi itu ada 3 ya kesimpulannya. Ada 3. Membutuhkan 1 maf'ul bih, tadi sudah membutuhkan 2 maf'ul bih dan membutuhkan 3 maf'ul bih. Contohnya ini. Contohnya ini. Baik, kita i'rabkan bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. A'lamtu Muhammadan Zaidan musafiron. A'lamtu fi'lun madin mabniyun ala sukuni. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Muhammadan maf'ulun bi awwalun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Zaidan maf'ulun bihi sanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Musafiron maf'ulun bihi sanin salisun Salisun, diulang. Musafiron maf'ulun bihi salisun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Nah, begitu ya. Nanti cari dalam Quran kira-kira mana itu ya. Nah, pasti ada. Ternyata belum bisa dibereskan ya. Tidak apa-apalah ya. PR-nya cari ya di dalam Al-Quran atau hadis boleh. Satu yang fi'il muta'addi butuh maf'ul bih, masing-masing 2 ya. Quran atau hadis. Jadi yang maf'ul bihnya 1 ada 2 ayat atau 2 hadis. Yang kedua 2 maf'ul bih. Kalau yang ketiga ya carilah pokoknya semampunya. Berarti inna atau ina boleh masuk tuh ya. Ya tidak ya. Atau ina mah yang 2 maf'ul. Yang sulit itu yang nomor 3 memang. Atau yang nomor 3 dengan bahasa kita boleh lah ya. Dengan bahasa kita. Tinggal diganti kalau Muhammad ke Aisyah misal itu. Silakan buatkan. Kalau ada dalam Al-Quran itu ideal, tapi kalau nanti ummahat akhwat tidak menemukan yang 1 maf'ul 2 dan 3 ya dengan bahasa Arab biasa silahkan ya. Tapi diirobkan. Jadi ada 6 soal. Jadi ada 6 soal. Untuk yang berikutnya kemungkinan kita masuk ke pertemuan berikut ya. Pembagian fi'il yang bisa 2 maf'ul bih. Jadi PR-nya yang 3 ini cari masing-masing 2 dalam Quran. Tapi harus ketemu maf'ul bihnya ya. Ketemu pokoknya fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Nah, nanti silakan di-rob sesuai dengan kemampuan ya. Itu PR-nya. Dikumpulkan ya. Dikumpulkan biar nanti sudah terbiasa kita mengi'rab Al-Quran. Berarti dicarinya nanti di jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi kalau maf'ul bihnya tadi bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau yang 3 yang ini contohnya a'lama, anba'a, akhbaro, haddatsa. Kalau tidak menemukan boleh saya yang ini juga ya. Tapi ganti sedikit gitu. A'lam tu jadi anba'a boleh.
Tu jadi anta, boleh, silahkan. Itu sesi pertama. Sebelum istirahat, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita akan masuk di pertemuan berikut ke halaman 126, pembagian fi'il yang punya dua maf'ul bih, itu dibagi dua juga. Kita istirahat 10 menit, sekarang jam 8.35, insya Allah nanti masuk jam 8.40.